Balik lagi di Serbuk Senin Berbuku ya. Aha. Program khusus literasi di FM 91,2 Radio Kota Batik Jazz Interaktif Solutif. Dan dengan buku yang masih sama, The Secret karya Rhonda Byrne. Kita sudah masuk ke bagian bab ke-7 ya dari buku ini, Rahasia Kesehatan. Langsung saja di halaman 158 dari buku The Secret ini. Muncul di sana kutipan dari Michael Bernard Beckwith yang menulis, "Saya telah melihat ginjal beregenerasi. Saya telah melihat kanker menghilang. Saya telah melihat penglihatan membaik dan kembali. Saya telah mengenakan kacamata baca selama sekitar 3 tahun sebelum saya menemukan rahasia, The Secret. Suatu malam, saya sedang melacak pengetahuan, rahasia ke abad-abad sebelumnya. Saya menemukan diri meraih kacamata untuk melihat apa yang saya baca. Dan saya menghentikan pelacakan saya. Kesadaran akan apa yang telah saya lakukan menyambar saya seperti petir. Saya telah mendengar pesan dari masyarakat bahwa penglihatan akan menurun sejalan dengan usia. Saya telah melihat orang-orang merentangkan lengan agar mereka dapat membaca sesuatu. Saya telah menyerahkan pikiran ke berkurangannya penglihatan sejalan dengan usia. Dan saya telah mendatangkan keadaan itu pada saya. Saya tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi saya telah melakukannya. Saya tahu bahwa apa yang telah saya datangkan melalui pikiran dapat saya ubah. Jadi, saya segera membayangkan diri melihat dengan jelas seperti ketika berusia 21 tahun. Saya melihat diri di restoran gelap, di pesawat terbang, di depan komputer, membaca dengan jelas dan mudah. Dan berulang-ulang saya mengucapkan, saya dapat melihat dengan jelas, saya dapat melihat dengan jelas. Saya merasakan perasaan syukur dan gembira karena memiliki penglihatan yang jelas. Dalam 3 hari, penglihatan saya pulih dan sekarang saya tidak mempunyai kacamata baca. Saya dapat melihat dengan jelas. Ketika saya menceritakan apa yang telah saya lakukan kepada Dr. Ben Johnson, salah satu guru rahasia, ia berkata, "Sadarkah Anda apa yang harus terjadi pada mata Anda agar Anda dapat mengalami itu dalam 3 hari?" Saya menjawab, "Tidak." Dan untunglah saya tidak tahu. Jadi pikiran itu tidak ada dalam kepala saya. Saya hanya tahu bahwa saya dapat melakukannya dan bahwa saya dapat melakukannya dengan cepat. Kadang-kadang lebih sedikit informasi akan lebih baik. Nah, ini menarik nih, catatan ini menarik. Nah, kita yang hidup di era lubernya informasi justru merasa mental kita kena, ya kan? Pikiran kita itu gampang stres, seolah-olah segala sesuatunya tidak baik-baik saja gitu ya. Dan selalu deh kita dihinggapi oleh perasaan cemas, khawatir, dan ketakutan-ketakutan yang kita sendiri kadang-kala tidak ngerti apa sebabnya. Kenapa harus takut, kenapa harus khawatir, kenapa harus cemas. Nah, tetapi kita coba lihat ya, kehidupan orang-orang yang mungkin saat ini tidak terlalu banyak menyerap informasi yang begitu banyak luber gitu ya, melalui media sosial terutama.
Bisa jadi kehidupan mereka jauh lebih apa ya, lebih indah dirasa, lebih bahagia, lebih gembira. Karena ya pokoknya easy going aja deh. Hidup ya begitu itu gitu loh. Mereka jalani aja dengan sukaria, dengan penuh rasa syukur, dengan penerimaan yang luar biasa tentang apapun yang terjadi pada dirinya, menimpa pada dirinya. Sementara kita kadangkala peristiwa yang muncul di media sosial, diberitakan di media sosial atau diceritakan di media sosial, yang belum tentu itu terjadi pada diri kita, itu kadangkala membuat kita itu justru akhirnya ngerasa, wah ini bakal gini nih, bakal gini nih, bakal gini nih. Nah akhirnya yang terjadi adalah kita selalu menimbun rasa tertekan itu tadi, dan itu yang membuat kita jadi semakin enggak sehat juga hidup kita. Gitu. Nah, Dr. Johnson menyingkirkan sebuah penyakit yang tak tersembuhkan dan tubuhnya sendiri. Jadi perbaikan penglihatan saya seperti tidak ada apa-apanya dibandingkan kisah ajaibnya. Sebenarnya saya mengharapkan penglihatan saya kembali dalam satu malam. Jadi menurut saya 3 hari bukanlah keajaiban. Ingatlah bahwa waktu dan ukuran tidak ada dalam semesta. Menyembuhkan penyakit sama mudahnya dengan menyembuhkan jerawat. Prosesnya sama. Perbedaannya adalah di dalam benak kita. Jadi, jika Anda telah mengundang penyakit ke diri Anda, dalam benak, kurangilah penyakit itu menjadi sebesar jerawat. Lepaskan semua pikiran negatif. Kemudian fokuskan pada kesempurnaan kesehatan Anda. Gitu ya. Jadi fokus pada pikiran-pikiran positif, fokus pada apa yang ya pokoknya kita perlu menyadari bahwa kita diciptakan sempurna. Maka terimalah kesempurnaan itu, gitu ya. Apapun keadaan yang sebenarnya, itulah kesempurnaan yang kita terima, gitu. Nah, di bagian berikutnya Rhonda Byrne memberi judul Tidak Ada Yang Tidak Dapat Disembuhkan. Dr. John DeMartini menulis, saya selalu berkata bahwa tak tersembuhkan berarti bisa disembuhkan dari dalam. Kalimat keren nih. Tak tersembuhkan bisa berarti disembuhkan dari dalam. Yap, afirmasi banget ya. Bahwa oke, dokter mungkin bisa mengatakan bahwa penyakit ini gak bisa disembuhkan, tapi dari dalam Anda, itulah kesembuhan. Keren. Saya percaya dan tahu bahwa tidak ada yang tidak dapat disembuhkan. Dalam perjalanan waktu, apa yang dulunya disebut penyakit tak tersembuhkan, telah disembuhkan. Dalam benak saya dan dalam dunia yang saya ciptakan, tidak ada kata tak tersembuhkan. Ada banyak ruang dalam dunia ini bagi saya. Jadi bergabunglah dengan saya dan semua yang sudah ada di dalamnya. Ini adalah dunia tempat keajaiban. Adalah peristiwa sehari-hari. Ini adalah dunia berkelimpahan. Semua kebaikan hadir di saat kini di dalam diri Anda. Kedengarannya seperti surga, bukan? Memang begitu. Michael Bernard Beckwith menulis, Anda dapat mengubah hidup Anda dan Anda dapat menyembuhkan diri sendiri. Sementara Morris Goodman, pengarang sekaligus pembicara internasional, menuturkan kisahnya begini. Kisah saya dimulai pada 10 Maret 1981. Hari ini sungguh-sungguh mengubah seluruh hidup saya.
Ini adalah hari yang tidak pernah akan saya lupakan. Saya menabrak pesawat terbang. Saya berakhir di rumah sakit dalam keadaan lumpuh total. Tulang punggung saya remuk. Tulang leher pertama dan kedua patah. Refleks menelan saya hancur. Saya tidak dapat makan atau minum. Diafragma saya hancur. Saya tidak dapat bernapas. Yang dapat saya lakukan hanyalah mengedipkan mata. Tentu saja dokter mengatakan bahwa saya akan lumpuh sepanjang usia. Yang bisa saya lakukan, itulah gambaran diri saya yang mereka lihat. Tetapi tidak menjadi masalah apapun yang mereka pikirkan. Yang terpenting adalah apa yang saya pikir. Saya menggambarkan diri saya sebagai orang yang normal kembali, berjalan keluar dari rumah sakit itu. Satu-satunya hal yang perlu saya olah di rumah sakit adalah pikiran saya. Dan sekali Anda mendapatkan akal Anda dapat menyatukan segalanya kembali. Saya disambung ke alat bantu napas dan mereka berkata, saya tidak akan pernah bisa bernapas sendiri karena diafragma saya hancur. Tetapi sebuah suara kecil terus berkata pada saya, bernapaslah dalam-dalam, bernapaslah dalam-dalam. Dan akhirnya saya dilepaskan dari alat bantu napas. Mereka tidak dapat menjelaskan. Saya tidak membiarkan segala sesuatu yang dapat mengalihkan saya dari tujuan atau visi memasuki benak saya. Saya menetapkan tujuan untuk berjalan keluar dari rumah sakit pada hari Natal, dan saya melakukannya. Saya berjalan keluar dari rumah sakit dengan kedua kaki saya sendiri. Mereka bilang, itu tidak mungkin. Itulah hari yang tidak pernah akan saya lupakan. Untuk orang-orang yang saat ini sedang duduk dan kesakitan di luar sana, jika saya ingin meringkas hidup saya dan meringkas apa yang dapat mereka lakukan dalam hidup, saya akan meringkasnya dalam 6 kata. Manusia mewujud seperti apa yang dipikirkannya. Morris Goodman dikenal sebagai manusia ajaib. Kisahnya dipilih untuk film The Secret karena menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan dan potensi yang tak terbatas dari pikiran manusia. Morris mengenal kekuatan di dalam dirinya untuk mewujudkan apa yang ia pilih untuk dipikirkan. Segala sesuatu itu mungkin. Kisah Morris Goodman telah mengilhami ribuan orang untuk berpikir, membayangkan, dan merasakan jalan mereka kembali ke kesehatan. Ia mengubah tantangan terbesar dalam hidupnya menjadi karunia terbesar. Sejak film The Secret diluncurkan, kami telah dibanjiri kisah ajaib dari semua jenis penyakit yang menghilang dari tubuh orang-orang setelah mereka menonton The Secret. Segala sesuatu itu mungkin jika Anda percaya. Dalam hal kesehatan, saya ingin mengakhiri dengan kata-kata yang mencerahkan
dari Dr. Ben Johnson. Sekarang kita sedang memasuki era kedokteran energi. Segala sesuatu di semesta memiliki frekuensi, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah mengubah frekuensi atau menciptakan frekuensi yang sebaliknya. Sebegitu mudahnya mengubah segala sesuatu di dunia, terlepas dari apakah itu penyakit atau isu-isu emosional atau apapun. Ini sangat besar. Ini adalah hal terbesar yang pernah kita jumpai. Dan di bagian akhir, nah sebentar sebelum ke akhir ya, ini keren ya kisahnya Dr. Ben Johnson ini. Bisa nggak Anda bayangkan ketika tubuh sudah begitu remuk ya, begitu pokoknya sudah nggak ada harapan, ternyata bisa loh disembuhkan dari dalam. Apa yang menyebabkan kita bisa sembuh? Karena itu tadi secara genetika. Nah kata Pak Abbas nih di Jamal, genetika manusia mas. Nah itu secara genetika ya, tubuh kita ini kan selalu mereproduksi sel setiap saat tuh. Nah kita kerja dan pernah saya dapatkan satu informasi juga ya di buku yang lain, bukan buku ini, di buku yang lain mengatakan bahwa sel darah merah, katakanlah sel darah merah ya, sel darah merah itu akan patuh pada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, emosi kita. Misal nih, ini berdasarkan penelitian. Jadi ketika misalkan perasaan kita sedang gelap, perasaan kita sedang kalut, cemas, khawatir, pokoknya semakin kita muram gitu ya, maka sel darah merah kita itu bentuknya semakin tidak teratur, terus warnanya semakin gelap, dan sirkulasinya menjadi sangat kacau. Semakin kacau kita, pikiran kita dan perasaan kita, semakin kacau pula sirkulasi dari sel darah merah. Nah, bagaimana ketika kondisi batin, pikiran kita itu bahagia, maka bentuknya semakin teratur kayak love gitu ya, kayak daun waru gitu ya. Nah itu warnanya semakin cerah, semakin terang. Nah semakin dekat, semakin perasaan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin cerah lagi. Jadi kalau misalkan dulu ada cerita nih ya, ada manusia yang bisa bercahaya, tubuhnya bisa memancarkan cahaya, mungkin saja karena dia sudah mencapai pada tahap bahwa dia sangat dekat dengan Tuhan. Bisa jadi, ya kan? Kita tidak pernah tahu. Tapi itulah penelitian yang dilakukan di Perancis pernah melakukan itu, dan disitulah akhirnya kita jadi tahu bahwa tubuh kita, elemen-elemen yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya patuh pada apa yang kita pikirkan, patuh pada apa yang kita anggapkan. Nah makanya jangan pernah ganggu tubuh kita dengan pikiran-pikiran negatif. Disitulah sebenarnya tanda-tanda bahwa kita itu tidak bersyukur. Bisa jadi kelihatannya sepele ya, tapi efeknya luar biasa. Jadi ketika kita ngerasa tidak pernah bersyukur, selalu ngeluh dan lain sebagainya, itu memberi tanda kepada tubuh untuk selalu kerjanya semakin kacau, dan disitulah penyakit akhirnya muncul. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung lagi di live TikTok. Ada Mei Arianti, ya benar ya. Ada Mbak Vita, ada Oli, ya siapa ini, Hidanik, nggak terbaca ya. Marco super, ada Mental Berani ya, ada pokoknya banyak banget. Anto Yunarto ya, gitu makanya gitu ya. Gitu ya.
Baik. Kemudian dari bab ini Rhonda Byrne kemudian memberikan ringkasan mengenai rahasia kesehatan. Yang pertama, efek placebo adalah sebuah contoh tindakan hukum tarik-menarik. Ketika seseorang atau seorang pasien sungguh percaya bahwa tablet itu menyembuhkan, ia menerima apa yang ia percayai dan sembuh. Yang kedua, berfokus pada kesehatan sempurna adalah sesuatu yang dapat kita semua lakukan di dalam diri, terlepas dari apa yang sedang terjadi di luar diri. Jadi kalau kita sudah berfokus pada kesehatan yang sempurna yang itu akan membuat kita semakin prima kondisi tubuh kita, terlepas dari apapun yang terjadi di lingkaran kita, di sekitaran kita. Yang ketiga, tawa menarik kegembiraan, melepaskan negativitas, dan menjurus ke penyembuhan ajaib. Yang keempat, penyakit ditahan di tubuh oleh pikiran, oleh pengamatan penyakit, dan oleh perhatian yang diberikan kepada penyakit. Jadi kalau kita sakit, jangan mikirin sakitnya, jangan kasih perhatian sakitnya, tapi lepasin aja gitu. Terima sebagai sesuatu yang aku menerima dengan rasa syukur. Ya berikutnya adalah ya sudah, jangan dipikir sakitnya gitu. Nah, jika Anda merasa agak tidak enak badan, jangan membicarakannya, kecuali jika Anda menginginkan lebih banyak keadaan tidak enak. Jika Anda mendengarkan orang membicarakan penyakitnya, Anda menambah energi kepada penyakit mereka. Sebaiknya gantilah pembicaraan atau perbincangan ke hal-hal yang baik dan berikan pikiran yang kuat dalam melihat orang itu dalam keadaan sehat. Kelima, kepercayaan tentang penuaan hanya ada dalam pikiran. Jadi, lepaskan pikiran-pikiran itu dari kesadaran Anda. Fokuskan pada kesehatan dan kemudahan abadi. Dan yang terakhir, jangan mendengarkan pesan-pesan masyarakat tentang penyakit dan penuaan. Pesan-pesan yang negatif tidak bermanfaat bagi Anda. Oke, itu satu bab selesai. Minggu depan saya lanjutkan untuk bab berikutnya. Bab berikutnya apa nih? Rahasia dunia. Di-spill nggak ya? Bentar, aku spill dikit aja deh. Orang mempercayai kecenderungan untuk melihat hal-hal yang mereka inginkan dan berkata, ya saya suka itu, saya ingin itu. Tetapi mereka melihat hal-hal yang tidak mereka inginkan dan mereka memberi energi yang sama, bahkan mungkin lebih besar, dengan pemikiran bahwa mereka dapat mengenyahkannya. Apa ya kira-kira? Oke deh, tunggu aja deh minggu depan di Serbuk Senin Berbuku, masih dengan buku The Secret ya. Akhirnya dari kawasan Kurinjo 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, Serbuk harus saya akhiri sampai di sini. Thank you untuk kebersamaannya. Ketemu lagi nanti malam jam 10 di Wedangan. Oh ya, untuk Wedangan nanti malam spesial. Saya akan memutarkan lagu-lagu karya dari Mbak Sujiwo Tejo, Presiden Janjukers. Gabung ya. Yang mau gabung bisa di 0855420912.